Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita ketemu lagi dengan materi pendidikan Pancasila, di mana setelah ujian TS kemarin kita membahas, ini sudah pertemuan ke-9, di mana di sini akan dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat sesi yang pertama. Nanti ada 2 sesi, yang sesi kedua di pertemuan ke-10. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat di sini diartikan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi filsafat Pancasila ini merupakan sistem atau suatu kesatuan bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, dinamakan sebuah kesatuan organis. Jadi filsafat Pancasila ini dia adalah berupa sistem, di mana sistem ini mengatur satu kesatuan bagian dari sila-silanya yang saling memiliki keterkaitan dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Ini contohnya, sila pertama ini menjiwai dan meliputi sila 2, 3, 4, dan 5. Demikian juga nantinya sila kedua ini akan menjiwai dan meliputi sila 1, 3, 4, dan 5. Demikian juga untuk sila ketiga, dia menjiwai sila 1, 2, 4, dan 5. Demikian seterusnya. Ini sebagai contohnya ya, nilai-nilai agama di sila pertama ini menjiwai dan meliputi nilai-nilai dari kemanusiaan yang diartikan dengan penegakan HAM. Kemudian nilai persatuan, semangat nasionalisme atau kebangsaan, ini di sila ketiga. Dan nilai kerakyatan atau pelaksanaan demokrasi, serta nilai keadilan dengan mewujudkan kesejahteraan. Dengan pengertian filsafat Pancasila itu sendiri adalah filsafat ini adalah hasil dari pemikiran yang sedalam-dalamnya dari anak-anak bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan. Dia diyakini sebagai norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, dan paling bijaksana, serta paling baik dan paling kredibel, dan dapat dipahami. Dan pengertian filsafat sendiri, dia asalnya adalah dari bahasa Yunani, filosofia, yang tersusun dari kata philos yang artinya cinta atau pilih yang berarti persahabatan. Dia tertarik kepada kata sophos yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan, atau bisa diartikan keterampilan, bahkan pengalaman praktis dan intelijensi. Sehingga dengan demikian ini, filosofia ini secara harfiah artinya mencintai kebijaksanaan. Kata bijaksanaan yang juga dikenal dalam bahasa Jawa ini tegas atau tegas, dan kebijaksanaan sering diibaratkan sebagai kontrol suatu reaksi emosi untuk mengontrol nafsu, sehingga seseorang yang punya prinsip nalar pengetahuan berlaku untuk satu tindakan berdasarkan makna kata tersebut. Jadi orang kalau punya nalar, dia itu pasti akan bersikap bijaksana. Maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia dalam mencari kebenaran. Jadi filsafat ini adalah ilmu yang dipelajari sebagai upaya dari manusia untuk lebih bijaksana, yang nantinya bisa jadi konsep yang punya manfaat bagi peradaban manusia dalam mencari kebenaran.
Ini beberapa pengertian filsafat menurut beberapa filsuf seperti Plato. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi Plato itu secara umum menggambarkan bahwa filsafat ini pengetahuan tentang sesuatu untuk mencapai kebenaran yang asli. Dia menggali atau menyelidiki tentang adanya suatu kebenaran. Dengan Aristoteles itu mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu, ada metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau dia mengatakan filsafat ini menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan Marcus Tullius Cicero, ini mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Filsafat ini dikatakan sebagai sumber ilmu. Jadi secara umum filsafat ini merupakan ilmu yang berusaha untuk menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Jadi berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal atau berpikir keras mengenai ilmu yang mendasar dan menyeluruh dan integral, artinya berkesinambungan, serta dapat dikatakan sebagai cara berpikir yang mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya. Jadi secara filsafat ini, kita ambil contoh saja, orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Dengan berpatokan sebagai filsafat, sebagai sumber ilmu, ini kedua pihak yang menyatakan bulat atau datar tadi itu berpikir radikal. Bagaimana caranya mengupas sesuatu yang sedalam-dalamnya tentang bumi dari persepsinya sendiri-sendiri. Dengan filsafat ilmu, ini adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu bidang apa saja yang tidak atau belum bisa dijawab tentang kebenarannya. Jadi berdasarkan filsafat juga mereka mempertahankan argumennya. Seperti contoh ketika tadi kita ngomong tentang bumi, argumen tentang bumi datar itu seperti apa dan bumi bulat itu seperti apa, itu mereka saling pertentangkan. Filsafat ini memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama itu adalah metafisika. Metafisika ini cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika ini terdiri atas metafisika umum, yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada. Dan khusus, dia terbagi dalam teodesi yang membahas tentang adanya Tuhan, kosmologi yang tentang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas tentang adanya manusia. Jadi dari filsafat ini terbagi dua. Ini yang umum itu disebut ontologi, sedangkan yang khusus ini membahas sesuatu yang hanya khusus membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian cabang yang kedua adalah epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan atau struktur pengetahuan itu seperti apa. Dalam epistemologi ini terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan. Seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran.
apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui dan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan yang dianggap benar. Menurutnya adalah cabang aksiologi atau cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi ini terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk dan estetika yang membahas nilai keindahan. Jadi dalam aksiologi ini ada dua kategori besarnya, yaitu etika dan estetika. Dalam etika ini dipelajari dasar-dasar benar salah dan baik buruk dengan pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dapat disebut indah. Jadi cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional, ini dia dinamakan dengan logika atau nalar. Jadi logika ini mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Jadi ketika ada statement atau pernyataan mengenai kenapa matahari selalu terbit dari timur, itu akan ditelusuri struktur argumennya yang mengandung kebenaran dan terus digali secara optimal oleh manusia melalui pengetahuannya untuk membuktikannya. Bagi para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan dalam meluruskan pertimbangan-pertimbangan rasional mereka untuk menemukan kebenaran dari problem-problem kefilsafatan. Hakikat utama filsafat Pancasila ini jika dilihat dari sudut pandang filsafat secara ontologi, Pancasila itu hakikatnya adalah ada atau dianggap memiliki eksistensi atau bisa dirasakan. Dengan epistemologi itu hakikat ilmu pengetahuan. Dari sisi ilmu pengetahuan, ini sumber pengetahuan Pancasila dan kebenaran yang diakui dalam Pancasila. Dengan dalam pandangan aksiologi, ini memandang Pancasila dari hakikat nilai atau nilai-nilai yang diakui dalam Pancasila. Dengan Pancasila sebagai suatu sistem, ini Pancasila atau dasar negara kita ini merupakan satu keseluruhan yang bulat. Jadi antara sila pertama dan sila kelima ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam artian juga tidak akan dapat berdiri sendiri-sendiri. Atau satu sila tidak dapat dipisahkan dari 4 sila yang lain. Ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Demikian juga nanti kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, dan seterusnya. Landasan ontologis dari Pancasila ini bersumber dari sifat hakikat manusia yang monopluralistis atau monodualistis, yaitu jasmani dan rohani, individu dan sosial, pribadi sebagai makhluk Tuhan. Subjek pendukung pokok Pancasila adalah manusia. Jadi subjeknya manusia yang berpancasila ini adalah manusia. Hubungan antara Pancasila dan negara bersifat sebab akibat atau kausalitas. Jadi dalam Pancasila, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan, ini merupakan pangkal hubungan, sedangkan negara merupakan pendukung hubungan. Sedangkan landasan epistemologisnya adalah sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Jadi berasal dari eksistensi bangsa dan budayanya. Dengan kebenaran yang diakui dalam Pancasila, itu adalah kebenaran secara rasio atau akal,
kebenaran empiris atau secara indrawi, kebenaran intuitif atau kebenaran secara intuisi manusianya, dan kebenaran wahyu atau kebenaran Tuhan, serta kebenaran konsensus atau kodrat manusia sebagai individu dan makhluk Tuhan secara konsensus. Dengan landasan aksiologis daripada Pancasila ini ada 3 macam nilai. Nilai material itu berguna bagi jasmani manusia, nilai vital berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia, dan nilai kerohanian yaitu berguna bagi rohani manusia, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Dari secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dan makna nilai-nilai daripada Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana diartikan negara didirikan sebagai pengejawantaan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, penyelenggaraan negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan, hukum, dan perundang-undangannya, kebebasan dan asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai ketuhanan yang ada. Dan nilai kemanusiaan yang adil beradab, ini dalam filsafatnya adalah negara menjunjung tinggi dan mewujudkan harkat dan martabat manusia serta menjamin HAM melalui perundang-undangan negara dari sudut pandang negara. Kemudian dari sudut pandang warga negaranya adalah nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasari potensi budi nurani manusia itu sendiri dan norma-norma budaya yang berlaku. Ini berlaku untuk diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Jadi penyelenggaraan negara harus didasari moral kemanusiaan. Dari sisi persatuan Indonesia, negara merupakan penjelmaan sifat manusia yang monodualistis atau makhluk individu dan sosial. Jadi manusia ini kadang-kadang bisa bersifat individu dan bisa bersifat sosial. Bersatu dalam keanekaragaman atau Bhinneka Tunggal Ika, ras, suku, kelompok, golongan, dan agama, ini merupakan modal dalam pergaulan dunia untuk mewujudkan perdamaian. Yang ketiga adalah di persatuan ini adalah adanya nasionalisme yang religius atau nasionalisme yang bermoral ketuhanan, humanistis, dan menjunjung harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, mempunyai kebebasan disertai tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan Tuhan, memperkokoh persatuan dalam kehidupan bersama, mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama sebagai kodrat manusia, mengakui persamaan hak individu, dan menjunjung asas permusyawaratan sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan keadilan bagi seluruh Indonesia, ini filsafatnya adalah menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan utama, di mana keadilan dalam hubungan antara individu dan antara individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta antara manusia dengan Tuhan. Kita sebagai warga negara Indonesia ini dalam terkait dengan filsafat Pancasila yang ada ini harus memiliki ragam budaya, adalah orang-orang yang memiliki ragam budaya religius yang monoteistik. Kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadaban.
bangsa Indonesia atau kita memiliki kesamaan pengalaman sejarah masa lalu, senasib dan sepenanggungan. Kita memiliki budaya musyawarah, gotong royong dan saling menghargai, serta kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ini yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia mengenai filsafat yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apa kita ini sudah menjadi bangsa yang Pancasilais? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri atau pada diri mahasiswa itu sendiri. Jadi ini sekilas gambaran dari materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama. Jadi intinya mempelajari dasar negara kita dari sudut pandang filsafat, baik secara ontologis atau hakikat daripada Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung menghubungi saya dan kita akan bertemu pada pertemuan ke-9, yaitu pertemuan ke-10 maksudnya, Pancasila sebagai filsafat di sesi yang kedua. Demikian, saya akhiri dan selamat belajar.